beberapa hari terakhir ini muncul beragam macam statement terkait adanya wacana dari PJ Bupati Aceh Tamiang yang akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekda Kabupaten Aceh Tamiang Asra. PJ Bupati Aceh Tamiang Merah Budiman sebut-sebut di berbagai media yang disiarkan akan mengganti Sekda Kabupaten Aceh Tamiang, Dr. Andra Asra. Cuman kita kan belum tahu siapa akan mengganti Asra. Namun dari informasi yang beredar tersebut belum lengkap. Bang Aga melihatnya belum lengkap. Hanya menyebutkan adanya surat dari Mendagri, ada menyebutkan adanya surat dari KSN ya gitu ya, dan lain-lain. Tapi ya belum secara mendetil menjelaskan kepada masyarakat tentang penggantian sekda ya, seperti itu. Apa kesalahan-kesalahannya juga belum sebutkan. Hanya saja disebutkan akan melakukan evaluasi. Baiklah, supaya lebih lengkap ya, Bang Agam ingin berbagi informasi kepada netizen ya, terutama kepada masyarakat Aceh Tamiang lah, karena ini kan terkait dengan penggantian sekda di Kabupaten Aceh Tamiang. Baiklah, oke lah, kita mulai saja. Akan kita ungkapkan di sini secara jelas semua aturan, apa yang sudah dilanggar dan apa-apa saja ya, supaya masyarakat mengetahui, semua pihak mengetahui tentang hal ini ya. Kita mulai saja ya. Tugas PJ Bupati berdasarkan Permendagri nomor 4 tahun 2023 tentang pengangkatan PJ Gubernur, PJ Bupati dan PJ Wali Kota, pada bab 3 dari Permendagri tersebut dinyatakan tugas, wewenang, kewajiban, larangan, serta hak keuangan dan protokol. Pada pasal 15 ayat 1 disebutkan PJ Gubernur, PJ Bupati dan PJ Wali Kota memiliki tugas, kewenangan, kewajiban dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban dan larangan Gubernur, Bupati, Wali Kota definitif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terkait hal ini, undang-undangan yang berlaku ya adalah mengenai undang-undang daripada mengenai pemerintahan daerah ya. Kemudian pada pasal 15 ayat 2 disebutkan PJ Gubernur, PJ Bupati, PJ Wali Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang antara lain A. Melakukan mutasi terhadap aparatur sipil negara ataupun ASN. Itu kata Permendagri nomor 4 tahun 2023 yang Bang Agam sebutkan tadi ya. Tapi pada ayat 3 dinyatakan, ditegaskan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri ya. Dalam hal ini ya tentu harus ada izin Mendagri ya, untuk penggantian sekda ya, seperti itu ya. Perlu juga dicatat ya, supaya semua pihak memahami dan tahu secara lengkap ya. Perlu Bang Agam tegaskan ya, sebelumnya dalam pasal 132A ayat 1 huruf A dan ayat 2 peraturan pemerintah ataupun PP nomor 49 tahun 2008 perubahan ketiga atas PP nomor 6 tahun 2005 tentang ya
Tentang apa? Ya, harus dijelaskan di sini tentang apa? Tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, menegaskan bahwa pejabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah dilarang melakukan mutasi pegawai. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Artinya ya PJ Bupati boleh melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekda dan boleh juga menggantikannya, karena tadi sudah jelas ya pada 2 regulasi tersebut di atas dinyatakan boleh apabila ada izin dari Menteri Dalam Negeri ya. Kemudian menganggap juga perlu memberikan sedikit informasi kepada masyarakat supaya lengkap ya, supaya lengkap ya, tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi Pratama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Aturan ini juga ya masih berlaku ya. Ini yang perlu diketahui ya. Sedangkan khusus di Aceh, pengangkatan sekda di Aceh ada juga PP nomor 58 tahun 2009 tentang pengangkatan dan pemberhentian sekda Provinsi Aceh dan kabupaten kota di Aceh. Ini lik spesialis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ya, sebagai manifestasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ada PP nomor 58 tahun 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan sekda provinsi, kabupaten, kota di Aceh. Dalam PP 58 2009 ini mengatur tentang semua persyaratan dan wewenang daripada bupati ya. Ada juga tentang syarat-syaratnya. Ya, dalam PP 58 ini lengkap. Misalnya disebutkan ada bisa diganti, misalnya meninggal dunia, mengundurkan diri, jadi tersangka ya, dan banyak lagi tentang sekda itu bisa diganti. Juga termasuk juga bertugas 2 sampai 5 tahun. Nah, kalau terkait PP ini berarti sekda Aceh Tamiang Hasra ya boleh diganti karena sudah lebih daripada 2 tahun. Sedangkan yang item-item yang lain itu dia belum memenuhi persyaratan. Yang bisa persyaratannya dia sudah lebih daripada 2 tahun ya. Sedangkan masalah lain-lain tidak ada dilanggar ya. Kemudian yang perlu bagian jelaskan juga sesuai dengan PP nomor 8 sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 dan PP nomor 17 tahun 2020 pada tanggal 27 Desember tahun 2022, yaitu 2 hari sebelum Bupati Aceh Tamiang Haji Mursil berakhir masa tugasnya, ada pelantikan dan pengukuhan 107 pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang. Dan pelantikannya atau pengukuhannya pada waktu itu dilakukan oleh Wakil Bupati Aceh Tamiang Ate Insapudin ya. Jadi pada waktu itu juga enggak semua hadir pada acara pelantikan pengukuhan tersebut. Banyak juga pejabat-pejabatnya enggak hadir ikut pengukuhan ya. Pada acara tersebut banyak yang juga yang tidak hadir untuk dilantik dan dikukuhkan ya, sebagaimana
yang telah ditegaskan dalam peraturan KBKN nomor 7 tahun 2017 tentang tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan tinggi sebagaimana telah diubah dengan peraturan KBKN nomor 21 tahun 2017. Dalam regulasi-regulasi yang barusan akan sebutkan, jika ada pejabat yang berhalangan hadir untuk dilantik ataupun dikukuhkan, diberi tenggang waktu 14 hari sampai dengan 30 hari baru dikukuhkan. Namun yang terjadi ketika persoalan ini dulu banyak yang nggak ada diribut-ributkan, malah yang diributkan camat yang pakai sepatu biru, pakai baju koko, padahal dia hadir, tapi itu diributkan sama orang karena dia tidak memakai pakaian sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri dan lain-lain. Pakai sepatu biru, baju koko, ribut orang memprotes ini, sehingga hanya dia dikukuhkan oleh Asra, Pak Camat Banda Mulia kalau nggak salah pada waktu itu. Sementara orang yang nggak hadir nggak pernah dipersoalkan sama orang. Padahal nggak hadir, tapi nggak dipersoalkan. Orang hadir pakai batu biru, baju koko, dipersoalkan. Ini persoalannya ya. Seharusnya yang nggak hadir itu ya yang dipersoalkan, nggak dikukuhkan, tapi menduduki jabatan ya. Dapat tunjangan uang sesuai dengan jabatannya ya. Namun itu ya nggak diributkan orang, yang hadir tapi tidak menggunakan atribut pakaian sebagaimana diatur pada ketentuan Menteri Dalam Negeri, seperti itu ya, nggak diributkan. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2023 PJ Bupati Aceh Petamiang Merah Budiman melantik 5 pejabat eselon 3 termasuk Kabag Barjas yang sebelumnya Kabid Cipta Karya ya, Kabid Cipta Karya di Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, ini ketika dia dilantik sebagai Kabid Barjas, dia nggak hadir untuk ikut pengukuhan dan pelantikan. Begitu informasi yang beredar. Tidak hadir. Jabatan yang didudukinya itu kemungkinan ya ilegal lah. Orang dia nggak hadir pengukuhan sebagaimana peraturan yang berlaku, malah dilantik pula lagi jadi Kabag Barjas. Apakah ini melanggar aturan atau tidak? Ya kalau berdasarkan yang regulasi bahwa kami sebutkan tadi ya jelas lah, nggak ikut pengukuhan kok malah dilantik lagi ke jabatan yang lain lagi. Berarti telah terjadi 2 kali kesalahan terhadap hal ini ya. Seperti itu banyak masalahnya seperti ini, ambil tunjangan, ambil lain-lain ya dilakukan. Anehnya kemudian pada tanggal berapa itu, unik dan anehnya itu ya, Komisi 1 DPRK Aceh Tamiang mengadakan pansus ya, tentang BKPSDM, tentang yang disebutnya ada pelantikan 27 Desember 2023 yang bernoda di pansus oleh BKPSDM ya, karena dianggap pelantikan itu banyak nggak beres karena nggak dikukuhkan tapi menduduki jabatan. Termasuk yang disebut-sebut diduga Kabid Cipta Karya yang kemudian dilantik sebagai Kabag Barjas juga yang nggak ikut hadir pengukuhan. Dibentuklah tim pansus dan pejabat-pejabat lainnya dipansus oleh Komisi 1 ya, tentang pelantikan tanggal 27 Desember 2022 yang diduga bernoda. Uniknya baru dilaksanakan sidang paripurna hasil pansus tersebut pada 4 Juli 2023 DPRK Aceh Tamiang ya, DPRK Aceh Tamiang menerbitkan keputusan DPRK Aceh Tamiang
nomor 8 tahun 2023 tentang rekomendasi DPRK Aceh Tamiang terhadap manajemen kepegawaian bagi PNS di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang. Pada rekomendasi tersebut, pada poin 1 DPRK meminta kepada PJ Bupati Aceh Tamiang untuk memberikan sanksi kepada Ketua Baperjakat beserta tim Baperjakat serta tim serupa, dilakukan rotasi internal dan harus ditindaklanjuti di lingkungan Baperjakat Aceh Tamiang. Ketua Baperjakatnya ya Sekda si Asra, diminta ditindak oleh DPRK Aceh Tamiang dalam rekomendasi tersebut. Pada poin 2 rekomendasi DPRK meminta kepada PJ Bupati Aceh Tamiang untuk memberikan sanksi juga, memberikan sanksi kepada KPSDM berupa rotasi karena telah lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Itu kata DPRK Aceh Tamiang atau tim Pansus Komisi 1 dalam rekomendasinya. Pada poin 3 rekomendasi DPRK Aceh Tamiang meminta kepada inspektorat untuk melaksanakan audit internal terhadap Baperjakat Aceh Tamiang dan pejabat Aceh Tamiang serta pejabat yang dilantik tetapi tidak dikukuhkan kembali. Ya, poin 3 ini nggak terdengar, ya. Apakah ada dilakukan atau tidak? Faktanya orang masih menduduki jabatan-jabatan tersebut walaupun dia tidak pengukuhan. Banyak tuh berbagai macam dinas ada tuh, kecamatan pun ada. Seharusnya mereka ini dia diperiksa oleh inspektorat. Uang tunjangan yang mereka ambil selama ini sejak dilantik itu harus dikembalikan ke kas negara. Karena apa? Jabatan tersebut diduga ilegal, nggak ikut dikukuhkan, nggak dilantik. Ya, tunjangannya juga tuh ilegal lah. Kalau kayak gitu ya, dia audit harus dikembalikan ke kas negara. Jabatan mereka tuh ya tidak boleh menandatangani ini dan itu. Orang nggak sesuai dengan peraturan mereka ditempatkan di jabatannya, nggak ikut pengukuhan, nggak ikut pelantikan, nggak ada sumpah janji. Ya harus kembalikanlah uangnya, seharusnya inspektorat memerintahkan. Tapi itu nyaris tak terdengar, tidak ada publikasi tentang itu. Ini yang aneh. Nah, uniknya lagi, DPRK tidak mengkritisi tentang pelantikan yang dilakukan Merah Budiman. Melantik Kabak Barjas, nggak ada kritisi, nggak ada pansus, nggak ada statement, nggak ada, diam, nggak ada semuanya. Dianggap itu udah betul, padahal kalau kembali ke awal tadi, mulai dari Cipta Karya, itu sudah bermasalah. Tapi ini tidak ada dikritisi oleh DPRK Aceh Tamiang. Kenapa nggak dilakukan kritisi terhadap Merah Budiman? Nah, itu juga kita nggak tahu, hanya mereka yang tahu. Ya, seperti itu. Ya. Selanjutnya perlu Bang Agam sampaikan juga. Ada tanggal 7 Oktober 2023. Kemendagri terbitkan surat nomor 2.2.2.2.6/7003 ya. Surat ini hal tentang persetujuan pelaksanaan evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi Pratama Sekda Aceh Tamiang, ya. Makanya ada surat ini dikirim kepada PJ Gubernur Aceh untuk menyampaikan terkait hal tersebut secara tertulis kepada Mendagri hasil evaluasinya. Nanti itu harus disampaikan secara tertulis kalau memang Sekda Aceh Tamiang mau dievaluasi dan diganti, seperti itu ya. Nah, itu yang terjadi ya, seperti itu. Sebelumnya ya, perlu Agam sampaikan juga sudah ada surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ataupun KSN nomor B 3603/GP/0001/09/2023
tanggal 22 September tahun 2023. Nah, hal rekomendasi rencana evaluasi kinerja dan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi Pratama Sekda Aceh Tamiang yang disetujui secara prinsip oleh KSN. Nah, dalam hal ini ya berarti kesimpulannya ya boleh-boleh sajalah PJ Bupati Aceh Tamiang Merah Budiman akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekda untuk diganti dengan orang lain. Nanti akan dibentuk tim pansel ya, baik sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disebutkan tadi ya di atas itu, seperti itu ya. Hanya saja ya dalam kesempatan ini yang ingin Bang Agam kembali lagi ke awal tentang yang tadi Bang Agam bilang ya, habis pelantikan 27 September ada lagi pelantikan yang dilakukan oleh Pak PJ Bupati Merah Budiman ya, yang melakukan pelantikan. Nah, ada dilakukannya pelantikan ya, seperti itu, termasuk pelantikan terhadap Kabak Barjas. Itu bagaimana status legalitas hukumnya sebenarnya? Karena sebelumnya dia tidak hadir disebut-sebut tidak hadir di acara pengumuman pelantikan 27 Desember. Kok lalu lantas dilantik lagi sebagai Kabak Barjas? Nah, bagaimana tentang hal ini? Hanya yang ahli-ahli di bidang pemerintahan lah yang bisa menjelaskan. Intinya Sekda juga ya bisa saja diganti ya. Nah, karena ya seperti ini tadi ya masalah-masalah kayak gini ya. Nah, bisa diganti, bukan nggak bisa ya. Nah, bisa saja, karena itu ya hak wewenang daripada PJ Bupati ya. Boleh dia dilantik, bukan nggak boleh, boleh saja ya. Nah, boleh. Yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana dengan pelantikan tanggal 19 Mei 2023 yang dilakukan oleh PJ Bupati Aceh Tamiang Merah Budiman yang melantik 5 pejabat eselon 3 termasuk Kabak Barjas itu. Bagaimana? Apakah ini sudah benar sesuai dengan aturan atau belum? Sedangkan aturan yang tadi sudah Bapak sebutkan ya silakan aja lah orang-orang yang ahlinya untuk memberikan penjelasan terkait hal ini ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton video ini, yang sudah like dan komen.